Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai dan para generasi yang saya cintai. Hari demi hari telah dilalui, siang dan malam terus dilewati. Pergantian bulan dan tahun terasa cepat sekali. Disadari atau tidak disadari, zaman pun tak seperti dulu lagi. Ilmu pengetahuan semakin banyak dikuasai yang berefek pada perkembangan dan kemajuan teknologi yang mengalir silih berganti. Pola hidup mulai diselimuti oleh gengsi, komunikasi terasa mudah sekali. Bukan hanya melalui lisan yang dihiasi bibir dan gigi, tapi juga bisa dijalin dengan 5 jari. Maunya chatan dan video callan bareng si doi, sehingga walaupun jauh di mata, namun tetap dekat di hati. Masya Allah. Hadirin, bersyukur kita mengucap kalimat Alhamdulillah atas perkembangan dan kemajuan iptek yang kita nikmati saat ini. Namun, perkembangan teknologi di samping memberikan dampak positif, tetap tidak terlepas dari dampak negatif yang cukup membahayakan bagi diri kita yang tidak sanggup untuk menyikapi dan membendung diri. Sampai-sampai ada kalimat bijak mengatakan, dulu orang berpengetahuan adalah yang memiliki banyak informasi, tapi saat ini orang yang berpengetahuan adalah yang mampu menyaring informasi. Betul hadirin? Mengapa demikian? Sebab salah satu dampak berbahaya berujung malapetaka, merugikan siapa saja yang suka menebar berita tanpa tahu kejelasannya, dan terkadang main teruskan saja tanpa berpikir baik atau buruknya. Disinilah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu yang membawa berita, maka periksalah dengan teliti supaya kamu tidak menimpahkan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan dirimu menyesal atas perbuatanmu. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa kalimat fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah maksudnya adalah memastikan kebenaran dari suatu berita yang kita terima, termasuk bersikap tenang tanpa tergesa-gesa, mengendalikan diri dan memperhatikan sehingga jelas kebenarannya. Sebab hal ini pula telah diingatkan oleh Ibnu Muqaffa, seorang pujangga pada zaman dinasti Abbasiyah yang termaktub dalam kitab Adabud Dunya Waddin. La tatahawan bi irsalil kizbati minal hazl fa innaha tusri'u ila ibtalil haq. Janganlah kamu meremehkan mengirim berita bohong meskipun hanya berupa guyonan dan lucu-lucuan, karena sesungguhnya kebohongan dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran.
Inilah mengapa Islam menjadikan adab lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu pengetahuan. Sebab orang yang berilmu pengetahuan namun tidak beradab akan hilang ilmunya. Sebaliknya, orang yang beradab meski tak berilmu pengetahuan sedikit pun akan muncul dan nampak berilmu pengetahuan. Singkatnya adalah berilmu belum tentu beradab, namun orang yang beradab sudah tentu berilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi, maka yang harus kita siapkan adalah pertama, meningkatkan kehati-hatian, kewaspadaan, menguatkan keimanan, dan menjadikan takwa sebagai bekal diri. Sebab hal ini pula telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Sekian dan demikian, mohon maaf atas kehilapan. Ada pocong minum kopi, ada kuntil anak mandi di kali. Mari kita sikapi perkembangan dan kemajuan ilmu teknologi dengan menjadikan takwa sebagai bekal diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.